Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa Berapa katanya tuh Bu? 12. Hah? pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yaitu kita sampai pada pembahasan tentang hak-hak kerabat ya dan keluarga. Hak-hak kerabat dan keluarga yang memiliki hubungan tali silaturahim. Bagaimana hak-hak mereka? Ya, jadi yang dinamakan kerabat dan keluarga yang memiliki tali silaturahim itu yaitu yang memiliki hubungan kerabat atau keluarga dengan ibu kita. Ya. Jadi yang dari jalur ibu kita itu dinamakan kerabat ya atau keluarga ya. Termasuk juga dari pihak bapak juga begitu ya, itu dinamakan keluarga atau kerabat ya, seperti om, tante, bibi misalnya, keponakan, sepupu, yaitu juga dinamakan yang memiliki hubungan kekerabatan dari tali silaturahim ya. Jadi tali silaturahim itu hubungan ya, namanya hubungan kekerabatan dari rahim. Rahim ini kan dimiliki oleh perempuan ya, oleh ibu kita. Jadi kerabat dari pihak ibu kita itu adalah keluarga kita ya, dari misalnya saudaranya ibu ya, kemudian keponakannya ibu ya, itu dinamakan kekerabatan dari pihak ibu. Termasuk juga dari pihak bapak juga demikian ya, dari keluarganya bapak ya, saudaranya bapak, keponakannya bapak dan seterusnya ya. Itu namanya tetap tali kekerabat. Terus juga anaknya bapak atau saudara-saudara kita itu masuk dalam namanya ikatan rahim, namanya ikatan rahim ya. Mengenai tentang hak kekerabatan atau hak ikatan rahim, yaitu sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya ar-rahim mu'allaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Jadi rahim itu kata Nabi itu tergantung di arasnya Allah. Ya, jadi rahim itu ya kita tidak tahu ya bagaimana bentuknya itu rahim. Yang penting itu rahim, Nabi katakan dia tergantung di arasnya Allah. Dia tergantung di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan rahim. Ya, yang dinamakan dengan rahim, ya. Jadi ada rahim yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tergantung di arasnya Allah. Ya, arasnya Allah lah tempat Allah bersemayam, tempat Allah tinggal di arasnya. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh arsy. Justru aras yang butuh kepada penjagaan Allah. Kenapa demikian? Allah tidak butuh aras karena aras ini adalah makhluk Allah.
Ya, meskipun aras ini merupakan tempat Allah beristiwa, tempat Allah tinggal, tetapi Allah tidak butuh kepada namanya aras. Ya, beda dengan manusia yang butuh tempat tinggal, karena manusia adalah makhluk butuh kepada makhluk yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta yang menciptakan semua alam semesta termasuk aras, itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, sekali lagi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluknya itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk aras, itu aras adalah makhluk Allah yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi aras itu membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan aras, Allah yang memiliki aras, dan Allah juga yang mengatur aras. Oleh karena itu Allah tidak butuh kepada aras, meskipun aras itu merupakan tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bahwasanya rahim itu, ya, kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya rahim, dari apa yang terbuat, itu Allah alim bisawab, karena Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya. Yang terpenting dalam hadis ini, rahim itu dia tergantung di aras. Kalau dia tergantung berarti dia ada zatnya, ya, ada bentuknya, ada zatnya. Cuma kita tidak mengetahui zatnya terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, bagaimana hakikatnya, bagaimana substansinya, kita tidak mengetahui. Ya, yang penting kita meyakini bahwasanya rahim itu, sebagaimana sabda Nabi, dia tergantung di aras. Ya, bagaimana cara tergantungnya juga kita tidak mengetahui, bagaimana cara tergantungnya, bagaimana bentuk tergantungnya. Ya, kita tidak mengetahui hakikatnya, hakikat tergantungnya di aras itu. Kemudian rahim itu pun mengatakan, ya, rahim yang tergantung di aras itu mengatakan, man wasalani wasalahullah. Siapa yang menyambungku, siapa yang menjalin, artinya menyambungku, kata rahim, maka Allah pun akan menyambungnya, ya, akan mengikatnya, ya. Jadi di sini rahim bisa berbicara, ya. Jadi Allah alim bisawab, ya. Jadi sekali lagi di sini rahim berbicara, ya, dan Allah SWT Maha berkuasa. Allah bisa menjadikan benda apa saja bisa berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya pada hari kiamat atau hari akhirat kelak, yaitu tangan-tangan manusia itu akan berbicara. Ya, tangan-tangan, bahkan kulit-kulit manusia pun berbicara. Itu menunjukkan Allah berkuasa atas segala-galanya. Termasuk juga rahim ini, kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Allah juga bisa menjadikan rahim ini berbicara. Sebagaimana dalam hadis ini, rahim berbicara, yang mana perkataannya berbunyi, man wasalani wasalahullah. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Ya, jadi artinya siapa yang berbuat baik kepadaku, maka Allah pun berbuat baik kepadanya. Siapa yang menjalin hubungan baik denganku, kata rahim, maka Allah akan berbuat baik, atau Allah akan menyambung tali kebaikan bersamanya atau kepadanya. Itu. Kemudian apa lanjutan perkataan rahim? Waman qata'ani qata'ahullah. Dan siapa yang memutus tali silaturahim, ya, dariku, maka Allah akan memutus juga tali silaturahim, maka Allah akan memutus tali silaturahim darinya atau kepadanya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya menyambung tali silaturahim, menyambung tali kekerabatan, kekeluargaan, itu, ya, perkara yang sangat penting sekali, ya, bahkan wajib sekali kita menyambung tali silaturahim. Kenapa? Karena kalau kita menyambung tali silaturahim, artinya tali kekerabatan, kekeluargaan, maka Allah akan bersama dengan kita. Allah akan juga menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebaliknya, kalau kita memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali kekerabatan ataupun kekeluargaan, misalnya kita bermusuhan, ya, kita tidak mau saling berjumpa, tidak mau saling berkomunikasi, misalnya karena ada perasaan
marah, ada perasaan ada namanya perasaan permusuhan dan seterusnya, ini namanya memutuskan tali silaturahim. Ya, mestinya sesama kerabat, sesama saudara, sesama keluarga itu saling bersilaturahim, ya saling menyambung hubungan baik, memperkuat hubungan baik karena sesama keluarga, sesama kerabat, ya. Namun jika kita memutuskan kekerabatan itu, ya, kita tidak mau menyambungnya, maka Allah akan juga menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa jadinya kalau Allah itu memutuskan hubungan Allah dengan kita? Artinya Allah membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa bimbingan dan tanpa pertolongan Allah. Apakah kita bisa melaksanakan atau menjalani hidup dan kehidupan ini tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa hubungan yang baik Allah dengan kita? Tidak mungkin kan? Kita sangat butuh bantuan Allah. Kita sangat butuh kasih sayang Allah. Kita sangat butuh bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita ingin mendapatkan hubungan yang baik, ketika kita ingin Allah selalu menolong kita, selalu menjalin hubungan baik dengan kita, maka kita harus juga menjalin hubungan baik dengan kerabat kita, dengan keluarga kita. Jangan kita putus. Artinya di sini adalah ketika terjadi misalnya begitulah namanya hubungan manusia, ya. Ada namanya kesalahpahaman, ada namanya ketersinggungan, ada namanya kekhilafan, maka disinilah kita harus saling memaafkan. Maka disinilah kita harus saling berlapang dada, ya. Jangan kita karena persoalan-persoalan dunia kita saling bermusuhan, tidak pernah berbicara, bermuka masam, tidak mau menegur, tidak mau menyapa. Apatah lagi kita sebagai keluarga dekat lagi. Ya, maka konsekuensinya apa yang terjadi? Ya, konsekuensinya maka Allah pun juga memutuskan hubungannya dengan kita. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin Allah tetap menyambung hubungan Allah dengan kita dengan hubungan yang baik dengan Allah, maka kita harus juga menyambung tali silaturahim hubungan baik dengan kerabat kita, keluarga kita. Tapi konsekuensinya kalau kita memutus tali kekerabatan kekeluargaan, ya kita adanya permusuhan, ya memusuhi misalnya kita punya keluarga dan seterusnya, ya maka itulah sama dengan kita memutuskan tali silaturahim. Maka konsekuensinya maka Allah pun juga memutuskan hubungannya, ikatannya antara Allah dengan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Ya. Jadi orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan orang yang sekedar saling saling memberikan balasan yang baik. Maksudnya di sini adalah orang yang dikatakan menyambung tali silaturahim bukan orang yang sekedar saling kunjung mengunjungi di antara mereka sesama keluarga, sama kerabat. Ya, misalnya si fulan anggaplah misalnya seorang anak misalnya mengunjungi pamannya misalnya, ya, atau saudaranya misalnya, bukan cuma sekedar membalas kunjungan, ya, karena seorang paman itu dikunjungi oleh keponakannya, maka paman juga mengunjungi keponakannya. Bukan cuma sekedar itu dia yang dikatakan menyambung tali silaturahim, tetapi yang dikatakan menyambung tali silaturahim itu adalah apabila tali silaturahim itu diputuskan, maka dia sambung. Ya, misalnya sebagai contoh, bagaimana misalnya tali silaturahim itu yang dahulunya tersambung lalu diputuskan. Diputuskan artinya misalnya ada kesalahpahaman misalnya. Ada kesalahpahaman atau ketersinggungan, maka di sini ada yang saling bermusuhan kan? Ya, karena ada kesalahpahaman antara kekerabatannya, antara keluarga misalnya. Maka
hendaklah ada perdamaian, segera ada namanya saling memaafkan. Ya, itulah namanya menyambung tali silaturahim. Yang tadinya terputus karena permusuhan disebabkan karena ketersinggungan atau barangkali ada perkara-perkara dunia misalnya, akhirnya retak itu hubungan kekerabatan, maka segera untuk disambung lagi yang sudah retak ini, yang sudah terputus ini disambung kembali. Ya, maka orang yang menyambung ini tali silaturahim ini, maka itulah yang setelah diputuskan oleh kerabatnya yang lain lalu dia sambung, ya, maka apa namanya? Maka orang ini yang dikatakan sebagai orang yang menyambung tali silaturahim yang sudah terputus. Ya, jadi di sini artinya adalah tentu ada namanya manusia khilaf, ya, salah, namanya manusia ada namanya kesalahan, kekhilafan. Maka yang terbaik adalah yang bersalah segera minta maaf, ya. Yang bersalah segera meminta maaf kepada seandainya dia bersalah. Dia harus legowo, ya, harus berlapang dada mengakui kesalahannya dan dia minta maaf kepada kerabatnya itu agar terjalin ini hubungan yang sudah terputus. Sebaliknya juga begitu, orang yang merasa di pihak yang benar, anggaplah dia di pihak yang benar, maka kerabatnya ini pun ketika datang untuk minta maaf, maka dimaafkanlah. Maka hendaklah dimaafkan. Jangan mengucapkan kata-kata tiada maaf bagimu. Ya, tidak ada maaf bagimu sampai meninggal dunia. Nauzubillah min zalik. Tidak sepantasnya bagi seorang kerabat, apalagi kerabat, ya, kerabat dekat, keluarga dekat, misalnya ada hubungan darah dengan dia, misalnya jangan sampai karena persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan kepala dingin, dengan lapang dada, ya. Tetapi justru jangan kita mengatakan hal-hal yang menyebabkan Allah pun tidak suka kepada kita. Itu apa? Allah akan putuskan juga hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, siapakah di antara kita yang mau diputuskan hubungannya dengan Allah? Kita semuanya ingin mendapatkan hubungan dengan Allah sebaik-baiknya, kan? Setiap saat, setiap detik, ya, setiap langkah, setiap ucapan kita butuh namanya persambungan dengan Allah. Ya, karena apa? Karena manusia ini lemah, miskin. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat apa namanya? Nikmat harta, nikmat kekuatan, nikmat keluarga misalnya, nikmat agama dan seterusnya, ya, nikmat umur, nikmat nafas. Maka oleh karena itulah, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, maka hendaklah juga kita menyadari bahwasanya kita, ya, meskipun kita yang berada di pihak yang benar misalnya, tetapi kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, ya, kita maafkan. Kita maafkan, apatah lagi kalau orang itu misalnya adalah kerabat kita, ya, keluarga kita. Ya, kita maafkan agar tali persaudaraan ini bisa tersambung kembali. Kalau tersambung kembali, maka Allah pun juga akan menyambung hubungan Allah dengan kita. Ya, inilah yang kita inginkan. Kita inginkan hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan keberkahan. Ya, kita ingin hidup di dunia ini hidup dengan penuh keberkahan. Keberkahan itu tatkala kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah suka kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah senang kepada kita. Bagaimana caranya Allah bisa senang kepada kita kalau kita memutuskan tali silaturahim, tali kekerabatan di antara kita, ya, sesama kerabat, keluarga khususnya. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Jelas ini, ya. Ini ada satu kisah, terdapat juga dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat atau keluarga dekat. Setiap saya mau menyambung tali silaturahim kepada mereka, mereka memutuskannya." Iya. Jadi ada yang mengadu kepada Nabi, yang curhat kepada Nabi Muhammad SAW ada yang curhat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya kerabat atau keluarga dekat. Setiap kali saya mau menyambung tali silaturahim dengan mereka, mereka memutuskannya.
Dan setiap saya ingin berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada saya. Dan setiap saya artinya setiap saya berlemah lembut dengan mereka, mereka berbuat kasar kepada saya. Ya, apa kata Nabi? Jika engkau benar apa yang kamu katakan itu, ya, maka eh, engkau telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa menolong kamu, ya, jika engkau terus artinya jika engkau terus menyambung tali silaturahim sedangkan keluargamu itu ingin memutuskannya. Artinya di sini eh, contoh bahwasanya ada keluarga yang mau menyambung tali silaturahim, ada yang tidak mau. Yang tidak mau inilah yang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sedangkan yang menyambung tali silaturahim inilah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis ya warning juga bagi kita sesama kerabat keluarga, ya jangan sampai kita saling bermusuhan, ya. Jangan sampai kita saling cekcok, ya, atau bertikai, ya. Oleh karena itu ketika ada yang mau mengakui kesalahannya dan dia mau menyambung kembali tali silaturahim dengan meminta maaf dan ingin menyambung lagi tali kekerabatan, maka kita harus sambung itu. Harus kita maafkan itu. Jangan kita biarkan sampai berlarut-larut, ya, sampai itu permusuhan semakin besar, permusuhannya semakin menjadi-jadi. Ini yang kita tidak inginkan, ya, yang kita tidak inginkan. Ya, jadi sekali lagi, ya, begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan pentingnya kita menyambung tali silaturahim, ya, pentingnya kita memperhatikan hak-hak kedua orang tua kita, ya, juga pentingnya kita khususnya kita memperhatikan haknya ibu kita, ya. Haknya ibu kita itu sangat besar sekali yang harus kita perhatikan hak-haknya, hak kedua orang tua, bapak ibu kita, khususnya ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita yang melahirkan kita, yang mengandung kita 9 bulan kurang lebih, lalu melahirkan penuh dengan perjuangan, yang mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan, kemudian menyusui kurang lebih 2 tahun, lalu ibu kita yang merawat kita sejak kecil sampai kita dewasa. Ini yang harus kita berikan perhatian yang besar kepada ibu kita. Termasuk juga bapak kita juga begitu. Bapak kita juga demikian, karena bapak kita yang mencari nafkah kita, ya, yang dengannya kita bisa makan, minum, bisa tinggal, berpakaian, bisa bersekolah dan seterusnya, karena bapak kita yang dulu mencarikan nafkah banting tulang dari pagi bahkan sampai malam terkadang untuk mencari nafkah untuk kita. Maka kita harus perhatikan hak-hak mereka semua. Termasuk juga hak-hak anak kita. Ya, anak kita juga punya hak-hak untuk kita perhatikan hak-hak mereka. Ya, yaitu apa haknya? Ya, kita berikan nafkah kepada mereka, pakaian, tempat tinggal, kita sekolahkan mereka. Hak mereka adalah juga mendapatkan bimbingan agama, kita ajarkan dia, dan seterusnya. Ini juga hak-hak anak kita, dan mereka semua adalah kerabat-kerabat kita yang harus kita perhatikan. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, jangan sampai karena kita terlalu cinta kepada anak-anak kita, sehingga kita pun akhirnya tidak mengajarkan mereka mengajarkan mereka perkara-perkara agama. Ya, jangan sampai kita terlalu cinta sehingga kita pun terlalu memanjakannya, sehingga dia pun melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa ada pengontrolan dari kita, tanpa ada bimbingan. Bukan itu yang diinginkan. Dia sebagai orang tua, bapak ataupun ibu terhadap anaknya, yaitu bagaimana anak itu dibimbing kepada di jalan yang benar, diajarkan adab-adab agama dan seterusnya. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi kita dipanggil oleh Allah, Allah perintahkan kita sebagai orang beriman untuk menjaga, membentengi diri kita.
ya tentu membentengi diri kita dari apa? Dari siksa api neraka kelak. Begitu juga anak-anak kita, kita bentengi mereka dengan cara apa? Dengan cara kita ajarkan mereka agama, kita ajarkan mereka adab-adab, akhlak, etika, ya, karena dengan agama dan akhlak inilah sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang mendapatkan apa namanya, bimbingan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama dan akhlak ini. Ya, oleh karena itu kalau kita betul-betul ya mencintai anak kita, bukan lahiriah ya berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal, tapi bagaimana kita juga membimbing mereka, adab-adab mereka, agama mereka, kita ingatkan perkara-perkara sholat dan seterusnya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu juga hendaklah sebagai seorang bapak atau orang tua, maka hendaklah dia memberikan nama yang baik untuk anaknya. Ya, kita memberikan nama yang baik untuk anaknya karena nama itulah juga doa. Ya, ketika kita memberikan nama yang baik, maka kita sebenarnya berdoa kepada Allah agar anak itu menjadi anak yang baik sesuai dengan namanya kan. Begitu juga kita mengakikahkannya. Jadi akikah itu disunahkan ya dalam Islam. Ketika anak kita lahir maka kita akikahkan dia dengan menyembelihkan seekor untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Dan ketika anak kita sudah berumur 7 tahun, maka kita diperintahkan untuk menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat. Ya, ini umur 7 tahun ya. Ya, kalau sekarang ya barangkali kelas 1 SD atau kelas 2 SD, kita sebagai orang tua harus menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat. Meskipun sholat bagi mereka itu belum wajib karena mereka belum balik. Tapi ini sebagai latihan. Ya, karena kalau kita sudah biasakan sejak kecil anak kita sholat, maka ketika mereka tumbuh remaja dan dewasa, dia akan mudah melaksanakan sholat. Tanpa kita suruh, dia sudah akan melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sudah terbiasa, dia sholat semenjak kecil, sejak umur 7 tahun. Jadi jangan kita biarkan anak kita umur 7 tahun tidak sholat. Dengan alasan kan dia masih kecil, belum ada dosanya, saat ini tidak sholat. Betul, dia masih kecil dan tidak ada dosanya. Tetapi itu efeknya nanti ketika dia besar, dia akan sulit sekali melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sejak kecil tidak dibiasakan. Jadi kita biasakan anak kita untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Meskipun belum ada kewajiban baginya. Yang berikutnya juga kita sebagai orang tua untuk bagaimana mengkhitankan anak kita. Ketika dia sudah umur 7 tahun, kita khitankan anak kita. Karena khitan ini adalah merupakan kewajiban. Ya. Kemudian apabila anak kita sudah apa namanya, kemudian ya di sini disebutkan seandainya kita memiliki apa namanya, apa namanya, budak-budak ya, maka hendaklah kita memberikan makan kepada budak kita dengan makanan yang baik, ya, kemudian memberikan pakaian, tidak membebani pekerjaan yang di luar kemampuannya, tidak menghinakan budak kita, memaafkan jika ada kesalahan. Ini kalau kita memiliki budak ya. Sekarang ini tidak ada budak ya, sekarang ini tidak ada budak di zaman sekarang. Ya, jadi demikianlah ikhwatul Islam azakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim sesama keluarga kita. Ya, dengannya maka Allah SWT akan menyambung juga hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali apa yang bisa kami sampaikan tentang tema menunaikan hak-hak kerabat dan keluarga. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya seputar tema? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangin dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Oh ya, ini ada. Tadi ada yang bertanya dulu. Saya bacakan dulu ya. Ya, bismillah Ustadz, bagaimana dengan tidak mengajak bicara orang lain kecuali ada keperluan? Karena orang tersebut pernah bermasalah dengan kita. Apakah termasuk memutus silaturahim? Iya,
Jadi memutus silaturahim itu ya kalau kita betul-betul ya tidak mau berhubungan dengannya. Ya, tidak mau berhubungan dengannya. Misalnya sesama kerabat ya, sesama keluarga, ya kita tidak mau lagi yang tadinya misalnya yang tadinya sebelum ada masalah kita saling kunjung mengunjungi ya, saling bertemu misalnya, saling komunikasi ya. Kemudian setelah ada masalah ya kita tidak lagi berkomunikasi. Ya, kita tidak lagi atau memutuskan sama sekali. Nah, itu namanya memutuskan. Ya, tetapi selama kita masih ada hubungan, masih bisa berkomunikasi, barangkali ya meskipun barangkali komunikasinya tidak seindah dulu, ya tapi selama ada komunikasi itu tidak dikatakan sebagai memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu kalau betul-betul kita memutuskan sama sekali. Ya, tidak mau bertemu, tidak mau berbicara sama sekali, perasaan jengkel, tidak suka, ada perasaan musuh, dan seterusnya, itu namanya memutuskan. Tapi selama kita di dalam hati ini sudah kita ikhlaskan, kita maafkan misalnya, seandainya dia punya masalah, kita sudah maafkan, hanya saja ya karena kita khawatirkan jangan sampai terulang lagi misalnya, sehingga komunikasi itu tidak seindah dulu atau tidak selancar dulu, maka itu tidak mengapa. Tapi harus ada perasaan-perasaan dalam hati ini yang harus kita hilangkan, apalagi kalau sampai misalnya tidak pernah mau bertemu, tidak selalu menghindar, dihubungi tidak mau mengangkat, ditelepon tidak mau mengangkat telepon, itu namanya memutuskan. Ya, tapi selama kita masih mengangkat telepon, masih mau bertemu misalnya, meskipun tidak seintens dulu ya, karena misalnya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal lagi yang tidak diinginkan, tapi intinya kalau seandainya kita mau membangun lagi keharmonisan hubungan yang sama seperti dulu sebelum ada masalah, itu jauh lebih baik. Ya, artinya kita memulai lagi dari hal yang baru, bahwasanya seolah-olah masalah itu sudah kita kuburkan, masalah yang kita pernah permasalahkan dengan kerabat kita misalnya, itu sudah kita putihkan ya, sehingga kita membangun lagi hubungan yang baru. Itu yang kita harapkan, ya. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari godaan setan yang terkutuk. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah hadir di kajian kami. Semoga kita bisa istiqomah terus belajar untuk kebaikan kita di dunia ini dan lebih-lebih di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kami akhiri kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.